Sobat Lion Parcel, Sistah berada. Perkenalkan, gue Riza Nur Fadli, Finance Business Partner at Lion Parcel. Di episode Lion Talks kali ini, gue punya tips yang bisa di-sharing pada Lion Parcel Talks kali ini, yaitu how to plan your money in the future lah, istilahnya bagaimana cara menggunakan uang Anda, money management Anda untuk para kaum milenial khususnya. Nah, gue punya hal yang menarik, di mana hasil dari 69% millennials di Indonesia itu tidak tahu bagaimana menggunakan uangnya terhadap produk investasi lah. Terus hasil riset ini dikeluarkan oleh Luno Research, di mana GM Asia Tenggara yang pengeluarnya itu David Low. Nah, dikutip dari IDR Research lagi, yaitu 51% pendapatan oleh milenial Indonesia, 51%-nya itu digunakan untuk spending, di mana istilahnya mereka sekadar dapat uang bulanan langsung keluarin, tidak memplankan pengeluarannya dengan baik yang akhirnya impact ke masa tuanya. Tentu saja hal ini bagi kita semua itu tidak bagus, di mana milenial salah satu kontributor untuk masa depan negara kita, khususnya Indonesia. Nah, terus yang menarik lagi, hasil dari Alfara Research tahun 2017, yaitu 80% millennials itu tidak tahu produk investasi apa aja sih, istilahnya mereka harus alokasikan dana mereka seperti apa, kemana, untuk produk apa, dan apa yang cocok untuk mereka sendiri. Itu hasilnya sekitar 80%. Nah, tentu saja hal ini bisa menjadi masukan buat kita semua. Terus poin-poin istilahnya untuk kedepannya kita dalam menata ulang plan keuangan kita seperti apa. Di Lion Parcel Talks kali ini gue bisa bagiin share ini yang biasa kita namakan 4, 3, 2, 1. So, kalian ingin tahu seperti apa? Let's go. Oke, 4, 3, 2, 1 yang kita bicarakan ini ialah 40%-nya adalah investasi. Let's say, investasi seperti apa sih yang kiranya bagus untuk para millennials? Depend on how risk taker you are, istilahnya seperti itu. Nah, misalkan kalau macam-macam model investasi itu sebenarnya ada macam-macam modelnya, ada macam-macam jenisnya, ada macam-macam resikonya. Let's say katakanlah yang pertama, investasi yang paling aman seperti deposito atau tabungan berencana. Deposito yang kita bicarakan ialah memiliki gain yang sangat kecil. Namun resikonya hampir istilahnya dikatakan sangat-sangat minim. Tapi jangan berharap resiko yang kecil ini berharap gain yang besar. No. Nah, terus yang selanjutnya ialah seperti yang kira-kira resikonya sedikit tinggi, terus gainnya yang lumayan lah istilahnya. Kita bisa bicara yang namanya reksadana. Nah, reksadana istilahnya ini sama halnya dana yang anda kelola atau dana yang anda spending untuk dikelola oleh para fund manager. Banyak kok reksadana yang bagus di Indonesia. Anda bisa milihnya, terus bisa searching dari website Anda, searching mana reksadana yang kira-kiranya paling menguntungkan. Ingat, kenali investasi yang Anda masuki, pahami, dan tahu resikonya. Terus yang ketiga, yaitu ada yang sangat menarik menurut saya, yaitu obligasi. Obligasi ini banyak macamnya. Ada obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, ada obligasi yang dikeluarkan oleh negara. Obligasi yang dikeluarkan perusahaan tentunya akan lebih berisiko daripada obligasi yang dikeluarkan oleh negara. Obligasi yang dikeluarkan oleh negara Anda biasanya belinya bisa di mana sih? Di perbankan itu banyak. Nah, obligasi negara ini akan memberikan Anda return atau coupon rate atau istilahnya kalau di deposito seperti bunga lah istilahnya seperti itu. Seperti itu yang akhirnya akan menambah nilai uang Anda. Obligasi negara ini akan lebih baik daripada deposito karena rata-rata nilainya itu lebih bagus dari inflasi rate. Pahami inflasi rate-nya, karena investasi yang baik adalah investasi yang di atas inflasi rate. Nah, terus selanjutnya ialah pasar modal. Pasar modal ini istilahnya sama kayak halnya reksadana, namun pasar modal ini dana yang Anda masukin ke pasar modal, ke bursa saham seperti IDX, itu akan dikelola oleh Anda sendiri. Nah, contohnya
kondisi saat ini sangat baik untuk Anda masuk di pasar modal. Tapi pahami lagi untuk risikonya. Beli saham-saham yang blue chip, beli saham-saham yang liquid, saham-saham yang benar-benar bukan saham gorengan, bukan saham-saham yang gampang dimainkan oleh oleh pemain besar segala macam, yang masuk saham-saham blue chip. Nah, kondisi saat ini ialah istilahnya kondisi yang lagi resesi, dan momentum rebound ini ialah momentum Anda istilahnya mengeruk duit dari pasar modal. Nah, investasi lainnya yang istilahnya mungkin kadang-kadang berpikir ini bukan investasi, yaitu pendidikan. Apabila Anda menjual jasa Anda, pendidikan akan menjadi sebuah hal yang penting untuk investasi Anda, untuk meleverage knowledge Anda, untuk meleverage skill Anda, sehingga Anda bisa berkontribusi lebih baik untuk perusahaan Anda bekerja. Bijaklah memilih investasi. Setiap income yang Anda dapat, langsung potong untuk investasi. Investasikan uang yang Anda dapat pada saat periode tersebut untuk nilai tersebut menggulung di tiap periode-periodenya, sehingga bisa mengalahkan bisa mengalahkan nilai inflasi, dan masa tua Anda akan jauh lebih bahagia. Let's go. Oke, tadi kita bicara masalah 40% untuk alokasi investasi untuk pengeluaran kita atas income yang kita dapat, seperti itu. Nah, lalu spendingnya itu untuk seperti apa? Salah satunya, apabila Anda memiliki keluarga, spending 30% untuk kebutuhan keluarga Anda. Contoh, 30% ini seperti apa aja sih? Budget untuk sekolah anak Anda, istilahnya, terus untuk kebutuhan keluarga anak Anda, istri Anda, dan keluarga Anda yang Anda hidupi lah, istilahnya seperti itu. Nah, dari 30% itu sesuaikan pengeluaran kehidupan Anda dengan pengeluaran Anda, bukan pengeluaran Anda yang menyesuaikan kehidupan Anda. Itu poin yang sangat penting di dalam kita membudgetkan istilahnya atau mengalokasikan pengeluaran kita. In future-nya, apabila kalian tidak memiliki pengeluaran yang baik di dalam mengalokasikan pendapatan Anda, akhirnya Anda akan menyulitkan diri Anda sendiri dan keluarga Anda, yang bisa berimpact terhadap kehidupan keluarga Anda. Tentu saja hal ini tidak baik, karena Anda memaksakan pengeluaran Anda untuk menopang kehidupan keluarga Anda. Selanjutnya, let's go. Baik, oke, kita lanjutin lagi. Tadi kita bicara masalah 30% pengeluaran untuk keluarga. Bisa pertanyaannya, bagaimana untuk pengeluaran kita sendiri, pribadi? Which is kita yang sudah capek-capek cari uang, tapi untuk transfer kita bagaimana? Kalian pengen tahu? Let's go. Oke, tadi kita bicara masalah 30% pengeluaran kita keluarkan, kita spending, kita budgeting untuk keluarga. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk diri kita pribadi? Which is 4-3-2-1, kita alokasikan 20%-nya ialah untuk diri kita sendiri. 20% itu seperti apa sih? Transport expense, terus entertain, dan segala sesuatu yang bentuknya pribadi. Hal ini perlu kita budgetin, jangan sampai kelebihan, bahkan kalau bisa kita efisiensikan gitu. Kalau kita bisa efisiensikan, itu bisa kita alokasikan ke hal-hal yang lain, seperti halnya tamasya dengan keluarga, atau bagi kalian sendiri tamasya dengan teman tersayang. Oke, 4, 3, 2, 1. Satunya ialah apa? Satunya 10% pengeluaran Anda alokasikan untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini banyak kok bentuknya. Seperti salah satunya 2,5% yang biasa kita keluarkan. Terus kegiatan sosial untuk lingkungan kita sekitar, untuk keluarga terdekat Anda atau tetangga atau segala macam Anda, yang itu Anda budgetkan untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Nah, pengeluaran atau budget ini akan membuat diri Anda merasa lebih
masa lebih tenang, secara sosial Anda akan lebih terangkat, terus secara kehidupan sehari-hari Anda akan merasa lebih semangat, karena alam bawah sadar Anda akan berpikir Anda akan berguna bagi kehidupan orang lain, sehingga aktivitas yang Anda lakukan akan jauh lebih exciting dan akhirnya meningkatkan taraf hidup Anda secara hari ini dan kehidupan yang akan datang. Oke, kita udah bicara 4-3-2-1. Pada dasarnya 4-3-2-1 ini itu tergantung diri Anda sendiri. Ini kita saat ini momen untuk membentuk mindsetnya sendiri. 4-3-2-1 itu sesuaikan dengan kondisi Anda. Let's say Anda punya hutang. Selesaikan hutang Anda. Yaitu nilai investasi Anda yang mungkin yang bisa Anda alokasikan lagi. Istilahnya investasinya digeser ke angka 3, Pak. Bisa. Investasi digeser ke angka 2, Pak. Bisa. Poinnya, masa depan Anda ialah Anda yang menentukan. You are what you think. Istilahnya, Anda mau jadi apa di kedepannya, itu tergantung diri Anda sendiri. Tapi poin atau essence yang penting dari Lion Parcel Talks ini ialah manage pengeluaran Anda. Atur pengeluaran Anda, atur gaya hidup Anda, istilahnya atur alokasi uang Anda ke tempat-tempat atau pos-pos yang tepat. Sehingga misalkan Anda punya hutang, Anda sudah memikirkan hutang Anda akan selesai di periode sekian. Kalau Anda punya rencana ingin beli rumah, Anda akan bisa terbeli rumah di periode sekian. Kalau Anda ada rencana ingin menikah, Anda akan bisa menikah di periode sekian. Rencanakanlah keuangan Anda. Itu yang perlu Anda tanam di alam bawah sadar Anda. Sehingga secara nggak langsung ketika Anda bertujuan seperti itu, Anda akan melakukannya secara tidak sadar. Sehingga tahu-tahu 5 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, oh gue udah sampai titik ini ya, oh gue udah bisa punya ini ya, oh gue udah ada di posisi ini ya. Itu karena apa yang Anda pikirkan 2 tahun yang lalu. Jadi istilahnya sayangilah masa depan Anda lah, jangan disia-siakan begitu saja. Ada salah satu nasihat dari tokoh investasi dunia, Bapak Warren Buffett istilahnya, beliau menyampaikan, jangan tutup lubang Anda dengan terus menggali lubang. Itu dengan kata lain, jangan tutup hutang Anda dengan hutang lainnya. Karena akhirnya Anda akan terkungkung atau terjebak di dalam lubang itu. Yang dimana lubang itu bukannya malah semakin tertutup, yang ada Anda semakin dalam terkubur di dalam lubang tersebut. Hati-hati dengan kondisi seperti itu. Manage hutang Anda dengan hutang yang baik. Hutang yang baik seperti apa? Hutang yang baik adalah hutang yang dibelikan atau dikonsum atau dispendingkan untuk nilai-nilai yang nilainya bertambah. Seperti apa? Rumah. Terus seperti rumah salah satu contohnya. Bukan Anda istilahnya berhutang untuk sekedar untuk gaya hidup, beli mobil mewah segala macam. No. Itu ialah sebuah rencana yang istilahnya you spending, you burn your money lah, istilahnya kayak gitu, untuk gaya hidup Anda. Itu jangan sampai Anda termakan untuk gaya hidup Anda. Banyak contoh orang-orang yang sukses di dunia ini yang sebenarnya normal stylenya, seperti Facebook, Mark Zuckerberg dengan istrinya, which is mereka yang lulusan Harvard, mereka salah satu orang terkaya di dunia. Tapi lihatlah contoh dari mereka. Warren Buffett juga bisa kita jadi contoh, kakek investment, istilah guru investment tersebut yang udah melegenda. Beliau punya mobil yang istilahnya sampai sekarang itu masih dia gunakan, waktu zaman dulu sampai sekarang masih dia gunakan. Which is mobilnya itu bukan mobil mewah seperti Aventador sepertinya. Sehingga maintainlah pengeluaran Anda dengan baik untuk mendapatkan masa depan Anda yang baik. Oke, saya Riza Nur Fadli. Mungkin sekian Lion Parcel Talks untuk episode kedua kali ini. Sampai jumpa di Lion Parcel Talks berikutnya yang mungkin akan memberikan nilai tambah untuk kalian semua. Saya Riza, ciao.